Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara atau Bapak Ibu peserta ujian Orpro Perpari. Berikut kita akan mempelajari bagaimana cara mengisi lembar data klien. Yang seperti sudah Bapak Ibu lihat ya, yang saya kirim ya, formnya seperti ini, terdiri dari 2 halaman ya. Halaman 1 berisi untuk form nama dan lain-lain sampai kepada pertengahan titik SOP ya. Kemudian untuk halaman kedua ini dilanjutkan dengan titik-titik SOP, kemudian penandatanganan persetujuan si klien. Kemudian untuk G ini dilaksanakan setelah pemijatan, yaitu berupa umpan balik dan beberapa rekomendasi bila berkenan ya klien merekomendasikan kita kepada orang lain. Dan terakhir ditutup dengan tanda tangan terapis ya. Kemudian form data klien yaitu ya, mencatat seluruh data klien pada formulir data klien dari hasil pengamatan dan hasil wawancara, meliputi kondisi umum klien, kemudian kelaikan pemijatan, teknik manipulasi pijat, titik rencana terapi yang terdiri dari titik pembuka, titik wajib, dan titik penutup, kemudian inform consent atau penandatanganan kesepakatan terapi, kemudian jadwal terapi, dan ini dilaksanakan dalam waktu 15 menit ya. Untuk titik pembuka, titik wajib, dan titik penutup. Titik wajib ini terbagi menjadi 6 sesi, yaitu detok cair, detok padat, kemudian saraf dan metabolisme, dan pencernaan, kemudian penenang, dan titik adrenal ya. Selanjutnya adalah mencatat kondisi umum klien pada kondisi yin atau yang. Nah, ini bisa kita dapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara. Jadi ketika klien datang, kita harus sudah bisa mengenal klien kita ini dalam kondisi yin atau yang. Nah, ini kita lihat dari tanda-tanda. Misalnya kita dapatkan klien kita ini yin, apa tandanya? Ya, yaitu terjadi gejala ketidakseimbangan tubuh yang bersifat menurun. Misalnya terlihat pucat, letih, lelah, lesu, dan merasa nyeri. Kemudian suaranya perlahan, tidak kurang semangat ya. Kemudian bila dikatakan yang, klien kita adalah ketidakseimbangan tubuh yang bersifat berlebihan. Misalnya terlihat gelisah, tegang, dan ketika wawancara mengaku tidak bisa tidur, susah tidur ya, susah istirahat ya. Demikian. Selanjutnya adalah menjelaskan indikasi atau kontraindikasi kepada klien dengan tutur kata yang baik, bahwa pemijatan dilakukan bila tidak ada kontraindikasi pijat, antara lain tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, tidak dalam keadaan emosional atau marah, tidak terdapat kanker atau benjolan, kemudian tidak dalam kondisi pasca operasi pergantian organ, tidak dalam keadaan hamil muda, luka terbuka, dan ada sakit menular. Kemudian menjelaskan tujuan pengisian inform consent, yaitu penandatanganan klien di atas lembar data klien ya. Itu adalah sebagai permohonan izin atau pelimpahan kepercayaan dari klien untuk melakukan pemijatan. Jadi ketika ada klaim nanti, kita bisa menunjukkan bahwa pemijatan telah dipercayakan kepada kita, telah diizinkan oleh klien. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan pilihan tindakan manipulasi pijat refleksi di form data klien ya. Jadi kalau klien yin, maka kita tonifikasi atau kita lakukan penguatan. Untuk kondisi yang, maka kita lakukan
relaksasi atau sedasi ya. Ya, lanjut adalah pengisian data klien. Ada form, ada nama, tuliskan namanya, kemudian umur, kemudian pekerjaannya, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone. Nah, dari sana sudah kelihatan dari tanda-tandanya klien kita ini yin atau yang. Ya, contoh sini saya tuliskan bahwa klien dalam keadaan yin dengan ciri-ciri adalah muka pucat, nada suara lemah, dan tampak lesu ya. Dan berikutnya adalah yang B adalah kondisi klien. Ini harus kita tanyakan dari pertanyaan 1 sampai dengan 10. Apakah klien menggunakan alat pacu jantung? Bila tidak maka dilingkari tidak ya. Kemudian selanjutnya apakah terlalu lapar? Bila tidak, tidak. Apakah terlalu lelah atau terlalu capek? Kemudian apakah sudah tidak tidur dalam 1 hari ini? Bila tidak maka dilingkari. Kemudian apakah baru saja beraktivitas yang berat? Bila tidak maka lingkari tidak. Dan emosionalnya, ini kemudian yang 7 adalah apakah baru saja berhubungan badan? Bila tidak maka dilingkari tidak. Keadaan demam? Bila tidak, tidak. Kemudian dalam keadaan hamil? Bila tidak ya dilingkari tidak. Kemudian terakhir yang 10, apakah kalian sedang mengalami diare? Bila tidak maka dilingkari tidak. Nah, dari 10 pertanyaan ini udah jelas bahwa klien ini adalah layak untuk dipijat ya, maka kita lingkari iya. Kemudian teknik manipulasi apa yang akan kita lakukan? Tadi kan kita sudah menentukan bahwa klien kita ini yin, maka ini dia ditonifikasi ya, caranya adalah pijat perlahan sebanyak 30 putaran searah jarum jam pada titik yang diderita atau titik sakit. Kemudian titik SOP pijat refleksi ya, ini juga harus kita isi di form data klien. Titik pembuka dari 1, 3, 4, 5, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7 dan 58. Kemudian titik wajib ini ada 6 session, yaitu detok cair, detok padat, saraf dan metabolisme, pencernaan, penenang, dan suplemen ya. Ini juga harus kita isi titik-titiknya. Titik detok cair 34, 22, 23, 24, 51. Nah, ini nanti akan kita pijat di kaki klien ya. Kemudian detok padat 28, 29, 30, 31 dan 32. Dan titik saraf dan metabolisme adalah 12 dan 13. Kemudian pencernaan 15, 16, 17, 18, 19, 25. Titik penenang 2 dan 20, suplemen 21. Kemudian titik penutup 39, 40 dan 41 ya. Nah, kemudian persetujuan tindakan atau informed consent. Nah, ini dituliskan nama kliennya. Kemudian kita minta tanda tangan dia di tempat yang kotak yang telah disediakan. Nah, kemudian setelah penandatanganan ini kita lakukan pemijatan ya. Kita lakukan pemijatan, nanti videonya ada di season berikutnya. Kemudian setelah pemijatan selesai semua, sebelum klien ini pulang, setelah selesai semua sudah dibersihkan, maka kita melanjutkan pengisian form data klien ini ke poin G, yaitu umpan balik klien. Kita tanyakan bagaimana kesan setelah dipijat. Maka bila ada jawaban dari dia, misalnya lebih segar ya, lebih segar, oke. Kemudian saran untuk klien, saran dari terapis ya untuk klien apa? Misalnya minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita jadwalkan untuk terapi berikutnya, yaitu misalnya 1 kali dalam sepekan. Apakah klien mau merekomendasikan terapis ke koleganya? Nah, ini kita tanyakan. Bila iya, siapa yang akan direkomend untuk hadir atau untuk datang ke terapi kepada kita ya, alamatnya di mana, kemudian nomor handphone. Nah, ini nanti diisi berikutnya.
Kemudian kita menandatangani di form atau di kotak yang telah disediakan. Ya, demikianlah untuk pengisian form data klien. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.